What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel, it's me Steven KW teman-teman. Yes, itu baru namanya European Night at Anfield ya kan. Itu adalah malam Eropa di Anfield gitu kan, pertandingan Eropa gitu. Jadi itu apa ya, European Night at Anfield gitu tuh selalu seru teman-teman, kayak gitu. Kayak Liga Champions dimainin di Anfield tuh pasti selalu akan membekas dan apa ya, maksudnya membuat kita tuh apa ya, semangat gitu maksud gua. Dan tadi menurut gua tuh pertandingan yang sangat luar biasa, itu pertandingan yang bikin kita kayak semacam naik roller coaster gitu kan. Kita dibikin seneng dulu, terus kita dibikin ngedon, terus kita dibikin imbang gitu kan, yang seakan-akan kita punya harapan. Terus habis itu sebelumnya bahkan Milan sempat bikin gol tapi offside dan tuh sangat cepat. Habis itu gol penyeimbang dan terakhir ditutup dengan tendangan super apa ya, torpedo dari the captain Jordan Henderson ya kan. Keren luar biasa teman-teman ya. Jadi itu pertandingan sangat menarik, sangat keren banget, dan kita mengawali laga perjalanan kita di Liga Champions dengan sangat baik, dan kita akan membahas semua itu langsung aja. Let's go. Alright guys, jadi bermain di Anfield Stadium, Liverpool versus Milan, ada 15 gelar Liga Champions di pertandingan itu teman-teman ya kan. Dua tim ini tim yang punya DNA Eropa gitu kan, DNA juara di Eropa gitu. Cuman Milan memang ini adalah comeback mereka setelah 7 tahun mereka tidak berlaga di Liga Champions, dan mereka comeback hari ini dan memberikan kejutan menurut gua dengan squad yang mungkin gak banyak orang yang ekspektasi Milan bisa seperti itu. Dan tentu saja di atas kertas gitu kan, gue yakin banyak yang mengunggulkan Liverpool walaupun itu tipis dan sedikit gitu, karena gimana pun DNA-nya Milan tuh DNA Eropa, mereka kompetitif, mereka tim besar, pasti mereka punya gengsi yang harus dijaga gitu, dan pasti ada fighting spirit yang berbeda ketika apa ya, apalagi Liverpool Milan gitu. Pertandingan yang dua klub yang penuh dengan sejarah gitu kan, maksudnya di antara mereka berdua ini gitu. Jadi pasti para pemain dari kedua klub tuh termotivasi, dan lu bisa lihat di lapangan itu gokil banget ya kan. Berangkat dulu dari starting line up-nya gitu ya. Tadi gue live streaming di YouTube gitu. Kalau next time kalian bisa nyalain notifikasi aja gitu, dan subscribe pastinya biar kalian gak ketinggalan kalau gue live gitu kan. Kita bisa ngobrol, hangout bareng. Terus di line up itu gue cukup kaget dengan adanya Divock Origi di sana, dan sebenarnya tidak terlalu mengagetkan keberadaan Joe Gomez dan juga Naby Keita. Gue udah feeling Naby Keita bakal dimainin dengan cederanya Harvey Elliott gitu kan. Kayaknya Klopp akan lebih milih Keita gitu kan daripada James Milner dan juga Curtis Jones gitu, karena secara Naby Keita juga fit gitu. Joe Gomez gue juga nggak terlalu kaget, karena beberapa reviewer juga Redman TV gue juga ngikutin juga, dan maksudnya gue juga berpikir bahwa Virgil van Dijk ini butuh diistirahatkan teman-teman ya. Maksudnya dia baru kembali dari cedera. Oke, dia bermain 3-4 pertandingan, bahkan di international break dia juga main dan sempet bikin klub agak dak-dikduk, dan kita semua agak dak-dikduk, masa cedera lagi anjing gitu kan. Jadi kayaknya di pertandingan pertama kita toh punya 4 back yang fit gitu kan, back tengah yang fit. Jadi kenapa nggak berusaha memainkan atau merotasi gitu ya. Dan menurut gua performa dari 3 orang yang diberikan kesempatan ini gitu kan, dari Joe Gomez gue rasa dia bermain cukup solid, cukup baik. Terlepas dari 2 gol yang terjadi, kita nggak bisa langsung nyalahin personal gitu kan, dari back tengah kita maksudnya. Karena bermain bagus sih menurut gue Joel Matip dan juga Joe Gomez. Bahkan Joel Matip tuh menurut gue menunjukkan kelasnya men. Kenapa dia itu buat gue dan banyak orang itu menjuluki dia ya, maksudnya one of the best defender in Premier League gitu. Apalagi duetnya dengan Virgil van Dijk gitu kan. Terus habis itu Naby Keita jelas dia bermain sangat buruk menurut gua. Dia nggak cocok banget sama tim, dia nggak dapat feel-nya, nggak dapat ritmenya, nggak dapat chemistry-nya. That's why dia juga diganti. Ya gue nggak tahu apa yang salah dengan Naby Keita. Dia fit, dia tuh pemain yang skillful, tapi nggak pernah bener-bener nyetel gitu dengan Liverpool. Kalau dibilang adaptasi gue juga bingung, udah berapa musim. Kalau dibilang chemistry sama teman-teman, dia juga toh latihan terus gitu kan bareng-bareng sama tim, tapi nggak tahu gitu, kayak ada yang salah dengan Naby Keita gitu, nggak cocok gitu menurut gue. Terus di depan Divock Origi di babak pertama kalau lu lihat ya, nggak, misalnya di grup WA gue kayak punya 4-5 grup WA, gue ngikutin join di 4-5 grup WA per Liverpoolan gitu kan. Dan semuanya begitu jeda babak pertama kita ketinggalan 2-1, semuanya tuh ngemaki Divock Origi, ngapain Origi nggak guna, Origi sampah, Origi. Maksud gue kayak
lu nggak bisa ngeblame dia gitu. Maksud gue dia bermain cukup bagus gitu terlepas dari asisnya kalau gue, dan itu juga membukakan mata yang sudah nyampahin apakah lu termasuk yang sempat apa ya namanya nggak seneng dengan keberadaan Origi dan menyalahkan dia untuk ketinggalannya kita di babak pertama. Kalau gue sih dari awal gue cukup yakin, maksudnya gue tuh orang yang dari dulu tuh nggak pernah benci sama Origi. Justru gue tuh lebih ke kita tuh harus appreciate dengan apa yang dia sudah lakukan untuk tim ini gitu. Dan hari ini gue sangat respect sekali dengan dia, dengan apa yang dia sudah tampilkan gitu. Dia nggak bermain berapa laga kompetitif bersama dengan Liverpool, terakhir cuma di preseason. Habis itu mulai dia nggak main sama sekali, di timnas juga nggak dipanggil. Tapi hari ini dia bisa come out langsung di starting 11 gitu kan, dan dia bisa apa yang menurut gue tampil nggak jelek, tidak spektakuler tentu saja. Even dia bikin satu assist yang keren banget, tapi itu tidak spektakuler overall performance-nya, tapi jelas tidak mengecewakan, jelas bukan orang yang patut disalahkan, jelas bukan pemain terburuk yang ada di lapangan, dan itu adalah Naby Keita sebenarnya justru. Dan kalaupun dia digantikan itu kan karena cedera. Yang jadi tanda tanya adalah apakah dia akan dipertahankan sampai akhir. Kalau seandainya dia nggak cedera, feeling gue enggak, tetap bakalan diganti sama Chamberlain menurut gue. Atau emang Chamberlain buat gantiin Salah, gue nggak tahu sih. Tapi kelihatan banget Klopp tuh pengen ngerotasi gitu maksud gue. Makanya buktinya dia ngemasukin Curtis Jones dan juga Oxlade-Chamberlain dan James Milner gitu kan. 3 pemain yang sebenarnya agak jarang dapat waktu bermain. Di starting line up juga masukin Naby Keita dan Divock Origi sama Joe Gomez yang juga jarang dapat waktu bermain gitu kan. Karena mungkin Klopp berpikir kayak oke, ini Anfield laga pertama Europa Champions League gitu kan maksudnya. Tapi kita nggak ada kebutuhan sangat mendesak untuk harus menurunkan semuanya gitu. Toh di mata Klopp kayaknya sih kalau mereka diturunin di starting line up artinya mereka memang layak dan siap untuk disuruh perang gitu. Maksudnya di laga yang cukup penting seperti ini gitu kan. Dan ya kalau harus ngeblame satu orang yang terburuk menurut gua, terlepas dari Naby Keita nggak usah dibahas, itu udah nggak ada obat, nggak usah dibahas. Tapi pemain yang menurut gua tampil underperform lah mungkin bahasanya, itu adalah Trent Alexander-Arnold, TAA. Lu mungkin bisa nggak setuju and it's gonna surprise you, but that's the truth man. Maksud gue, in my opinion, terlepas dari satu golnya yang itu juga dianggap golnya on golnya Tomori gitu kan. Jadi cuma bagus di sana doang gitu Trent. Maksud gue dia bagus karena dia kebetulan dilepas juga. Dia maksudnya mau ngumpan tapi deflect malah berujung gol, dan ya bagus buat Liverpool gitu. Tapi terlepas dari itu, maksud gue kalau lu mau jujur, lu mau perhatiin lagi, Trent itu hari ini umpan-umpannya sangat tidak akurat, tidak seperti biasanya. Trent yang kita kenal umpannya tuh bisa plus kemana gitu. Hari ini sangat nggak akurat teman-teman ya. Dan juga itu ngomongin tentang ketika Trent menyerang, cuman determinasi menyerangnya memang tidak turun, cuman akurasinya kurang gitu kan. Dan dibarengi jadi lebih buruk lagi karena dibarengi dengan dia tuh telat balik, dan dia tuh sangat amat sering telat kembali. Dan kalau lu mau ngeblame orang di gol kedua, 2 golnya Milan, ya itu sebenarnya Trent gitu menurut gua. Kenapa? Karena posisinya TAA itu yang dieksploitasi, dan bukan hanya dari 2 gol itu, tapi hampir sepanjang laga yang dieksploitasi itu adalah posisinya Trent. Karena Trent tuh naik banget. Gua nggak tahu itu inisiatifnya Trent sendiri atau memang strategi yang diturunkan sama Klopp, yang disuruh sama Klopp spesifik buat Trent gitu kan. Maksudnya karena ketika misalkan dari Alisson nih bola, terus habis itu mau bangun serangan gitu, Trent tuh udah pasti biasa kan 4 back sejajar gitu kan. Ini enggak, Trent tuh udah langsung agak maju sehingga backnya berkurang 1, langsung jadi 3 di tengah gitu, agak 3 di tengah gitu. Sisa Robertson tuh kan, terus Matip sama Joe Gomez gitu. Terus habis itu kalau misalkan dibutuhkan baru Trent agak turun sedikit gitu. Gue nggak ngerti sama sekali apakah itu memang strategi yang dibuat sama Klopp. Kalau iya perlu diperbaiki sepertinya, karena bahkan lu tahu di menit berapa gue lupa, komentatornya yang bahasa Inggris tuh sampai bilang, gue tuh kan udah gedek ya sebenarnya, udah kayak anjing Trent ini kok nggak balik-balik gitu kan, sering banget diserang dari sana. Sampai komentatornya bilang kan ada momen dimana tiba-tiba di serangan balik terus Trentnya nggak ada di posisinya sehingga Salah turun dalam banget sampai ngantiin posisinya Trent. Sampai komentatornya tuh bilang Salah is now right
apa dia bilang right wing kalau nggak right defender tak apa gitu pokoknya right fullback. Habis itu gue jadi kayak anjing, sampai komentator aja tuh bilang Salah is the right fullback right now. Habis itu gue kayak kan gila lu sampai Salah turun ke sedalam itu gitu maksud gue. Jadi dan gue baru ngelihat tren itu ada di posisinya secara konsisten itu kalau nggak salah gue rasa menit 75 ke atas. Karena memang toh Liverpool udah unggul 3-2, tidak ada kebutuhan mendesak harus menambah gol dan segala macam, dan lebih bagus mengamankan poin. Jadi gue baru bisa ngeliat tuh tren ada konsisten di posisinya gitu, nggak tiba-tiba pas diserang hilang gitu. Tapi bahkan di saat tersebut tetap tuh pemainnya AC Milan nyerangnya tetap dari posisinya tren. Bahkan maksudnya kacau banget lah tren ini gitu. Jadi hari ini menurut gue underperform banget tren dan baik dari serangan dan juga bertahan. Tapi apakah itu terus membuat tren jadi kayak sampah lo tren gitu? Enggak gitu kan. Tapi mungkin nanti di tim meetingnya atau apa harus dianalisa lagi, dievaluasi lagi sama Klopp dan tim gitu, squad, karena ya itu penting gitu. Maksudnya tuh lawan Milan yang untungnya tidak sampai gila-gilaan. Kalau itu misalkan lu dibabat sama Jadon Sancho, sama Ronaldo misalkan, terus sama siapa pemain-pemain City, Grealish misalkan, lu bisa sama Sterling, lu bisa pontang-panting pak gitu kan. Maksud gua ketika tidak ada backup yang siap untuk membackup posisinya, Trent tuh bisa pontang-panting beneran deh. Jadi beruntung banget golnya Henderson datang di saat yang tepat ketika atmosfer sedang kayak agak naik nih, tapi nggak bener-bener loss gitu kan karena masih 2-2. Golnya datang dan itu bener-bener pecah banget sih menurut gua tuh, keren banget sih. Jadi overall pertandingan hari ini menurut gua pertandingan ya yang apa ya, memuaskan bahasanya gitu. Lu dapat semua adrenalin yang lu cari gitu. Di babak pertama kita dipam begitu rupa, terus habis itu penalti yang gagal dari Salah gitu kan. Terus habis itu di saat statistiknya tuh muncul di layar bahwa Milan cuma bikin 1 attempt dan itu nggak on target juga, tiba-tiba mereka langsung bikin 2 gol dan tuh sangat cepat, menit 42 dan 44 kalau nggak salah. Jadi tuh gila banget menurut gua. Dia tuh langsung fix ngedownin mental. Lu mau fans seloyal gimana juga ngedown mental lu gitu kan. Kayak maksudnya at least lu kena stun gitu, lu terdiam membisu sesaat gitu, kayak anjing what the fuck happened gitu, just happened. Jadi kayak bener-bener bingung. Terus habis itu masuk ke babak kedua, lu berharap kayak come on, we got this man, come on, kita bisa comeback ini Anfield dengan full crowd, bla 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 gitu kan. Kita selalu punya sejarah comeback dari Milan, bla bla bla. Tiba-tiba gol offside gitu kan dari siapa namanya, Simon Kjaer tuh kan, Simon Kjaer. Habis itu offside, kita kena stun lagi, rasanya kayak anjing, untung offside gitu kan. Terus habis itu gol beneran dari Salah, itu juga bagus golnya. Terus habis itu tapi dia juga masih agak deg-degan karena kita juga deg-degan dengan VAR-nya. Untungnya tuh ngeliatin kalau tuh onside. Salah sendiri juga nggak yakin, kita nggak yakin. Tapi kalau pemainnya sendiri nggak yakin tuh lebih bikin kita nggak yakin lagi gitu kan. Jadi gue kayak anjing nih, gol nggak nih gol gitu kan. Sampai akhirnya penutupan dari the whole show of the roller coaster adalah tendangan spektakuler dari the captain, the one and only Jordan Henderson. Tuh gokil banget di saat yang tepat, di momen yang tepat, kakinya tepat, powernya semuanya tuh tepat. Man, absolutely magnificent. Tuh gila banget. Anfield pecah sekali dan gua rasa itu apa ya, membuat kita semua lega dan membuat kita puas dan membuat apa ya, kita bela-belain begadang tuh kayak pantas gitu rasanya. Dan lu gak bisa bayangin, lu tidak akan bisa membayangkan gimana lu kalau ada di Anfield saat itu sih. Karena even gue yang pernah kesana sekali, ngerasain dapat comeback dan segala macam dengan skor yang sama gitu kan, itu luar biasa. Tapi ini European Night jadi different level dan itu gila banget sih. Itu parah sih, itu parah banget ya. Tapi bener seperti yang gue bilang di live streaming gue, bahwa Frank Kessie itu sama Brahim Diaz tuh menjadi pemain yang gue hati-hatiin banget gitu. Karena bener Frank Kessie ini kan gue bilang badannya gede dan beneran aja semua diantem-antemin sama dia, anjing bener tuh orang ya kan. Ada momen dimana Divock Origi, kayak bukan Frank Kessie tapi Divock Origi tuh di body charge sampai jatuh mental gitu kan. Jadi ini bener-bener pertandingan itu tadi fisiknya, secara physically itu panas banget dari pihaknya AC Milan gitu kan. Kayaknya juga agak frustasi juga. Terus habis itu dan Brahim Diaz gitu kan dengan kecepatannya sama Ante Rebic itu gila banget. Jadi ya kita
melalui ini dengan cukup baik, kita mengawal dengan cukup baik, poin yang berharga karena bermain di home. Setelah ini kita akan bertandang ke Porto dan juga Atletico Madrid secara berturut-turut tanpa bermain di kandang. Jadi ini pantas lah ya untuk disyukuri dan di happy-happyin. Terlebih karena gue sangat yakin lu pada fans Liverpool pasti kemarin habis ngecengin MU, dan ketika kita mengakhiri babak pertama dengan skor 2-1 lu mulai deg-degan kayak anjing nih kalau sampai kalah ya kan di kandang, even worse dibacotin pasti sama fans MU, dan kita menang. Jadi tidak ada ceritanya kita akan dibacotin sama fans MU gitu. Dan itu penutupannya mantep banget. Jadi terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ya kan. Selamat sekali lagi buat kalian yang juga ikut seneng ikut nonton fans Liverpool dimanapun kalian berada. Jangan lupa kalian boleh subscribe, kalian boleh like untuk membantu gue, dan kalian komen di bawah momen yang gue cerita ini bener nggak, lu ngerasain juga nggak? Kalau gue ngerasain banget roller coasternya, anjing sih sebenarnya. Lu boleh share ini ke teman-teman di grup WA lu Liverpool supaya bisa bantu gue, karena ketika hit 500 subscriber gue bakalan giveaway teman-teman ya. Jadi terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Steven KW, stay safe, stay healthy, adios, bye bye.